dan secara teknis nggak terlalu banyak yang disampaikan. Nanti teman-teman tinggal lihat aja di peraturannya, kemudian di juknis yang sudah ada ya. Nah, ini pokok bahasan kita ada 4, yaitu jenis pendapatan, pengelolaan pendapatan, struktur rekening BLU, ya, kemudian mekanisme pengesahan pendapatan ya. Nah, pendapatan dan belanja BLU diatur dalam pasal 14 dan 15 di PP 23 2005. Nah, ini ya, jadi nanti teman-teman lihat di PP 23 tahun 2005 ya. Nah, pendapatan BLU itu sendiri berasal dari 2 ya. Yang pertama adalah penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN. Kalau dia BLUD berarti dari APBD ya. Yang kedua adalah pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat ya. Ini seperti soal UTS kemarin ya, ternyata yang paspor keluar ya. Ya, jadi yang keluar ya, ternyata menarik ya. Sekilas saya lihat jawabannya ada yang apa ya, tetap di satker, ada juga yang memang ditingkatkan menjadi BLU ya, dan apa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penerbitan paspor itu berapa halaman, itu ternyata ada pendapatan yang diperoleh. Nah, yang pertama ya itu contohnya pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, kemudian pelayanan pendidikan, kemudian jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi. Kemudian jasa pencetakan ya. Nah, kemudian ada pendapatan jasa bandar udara ya. Kalau pesawat ya yang mau ya, mungkin mau terbang atau take off landing ya. Nah, kemudian ke pelabuhanan yaitu yang kalau teman-teman ada bilang sah bandar, nah itu. Kemudian navigasi ya, ini yang membimbing pesawat ya dari tujuan A ke tujuan B gitu ya. Nah, ini sudah sekarang ini teknologi seperti itu, dan ini ada jasanya ya. Nah, ada BLU-nya ya. Kemudian ada penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu seperti kayak Bakti ya. Nah, itu juga BLU. Kemudian pendapatan jasa pelayanan pemasaran ya. Dan yang terakhir dari jasa layanan ini ada pendapatan penyediaan barang, kemudian jasa penyediaan barang dan jasa lainnya. Nah, ternyata ada 3. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya. Pendapatan hasil kerjasama perorangan, kemudian pendapatan hasil kerjasama lembaga atau badan usaha. Kemudian pendapatan hasil kerjasama pemerintah daerah. Yang keempat adalah pendapatan hibah, meliputi hibah terikat dan hibah tidak terikat. Nah, yang hibah terikat ini hibah yang peruntukannya ditentukan oleh si pemberi hibah. Nah, contohnya ya misalnya pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan. Kemudian pendapatan hibah terikat dalam negeri dengan lembaga atau badan usaha. Pendapatan hibah terikat dalam negeri dengan Pemda. Nah, pendapatan hibah terikat luar negeri perorangan. Pendapatan hibah terikat luar negeri atau lembaga badan usaha. Pendapatan hibah terikat luar negeri ke negara. Pendapatan hibah terikat lainnya. Pendapatan hibah terikat luar negeri ke negara itu contohnya adalah hibah yang biasanya diberikan oleh seperti kayak badan bentukan dari pemerintah negara lain seperti JICA, GIZ gitu ya, OSAID gitu ya. Itu yang memang dilangsungkan melalui negara ya. Bantuan hibah itu sering diberikan gitu loh. Dan ada persyaratan yang mereka berikan sehingga hibah itu tidak bisa kita gunakan seperti apa yang kita mau gitu ya. Nah, kemudian ada juga hibah yang dari luar negeri ke daerah, itu misalnya mulai dari kedutaan besar ya,
Nah, kedutaan besar kemudian ada program seperti kayak Denmark ya, ada namanya lembaga yang selalu memberikan bantuan tuh, ya namanya Danida. Nah, itu di Cilacap ya, ada bantuan yang saya lihat mesin peralatan sampah gitu ya. Nah, itu memang dia terikat harus bisa mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA Jeruk Legi ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga yang dari dalam negeri sendiri, tapi biasanya memang jarang ya. Yang dalam negeri. Nah, ini ada pendapatan hibah tidak terikat. Yang tidak terikat artinya ada bantuan, ada hibah yang diberikan biasanya oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya, kayak PT Jarum, kemudian Toyota Astra ya, gitu loh. Nah, memberikan bantuan atau hibah ke lembaga atau juga ke Pemda gitu ya, atau juga ke pemerintah pusat. Itu tidak ada keterikatan. Misalnya ada bantuan 100 juta ya. Nah, itu 100 juta rupiah terserah pemerintahnya atau badan usahanya mau melakukan apa gitu loh. Jadi paling mereka hanya meminta satu hal aja, mungkin persyaratan yang harus dipenuhi, sudah setelah itu silakan lembaga atau pemerintah daerah yang melakukan uh, peruntukannya gitu ya. Yang kelima adalah pendapatan BLU lainnya. Nah, ini pendapatan BLU lainnya ada pendapatan jasa layanan perbankan. Kemudian ini seperti giro ya, giro atau rekening yang ada di bank tersebut, pendapatan jasa layanan perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya. Ini semacam giro juga ini ya. Ya, dalam diskusi kami sih dia ada akun tertentu ya yang dilakukan gitu. Untuk singkatnya, sumber pendapatan BLU nih ya, sudah bisa dilihat itu eh, alokasi APBN, imbalan jasa BLU, hasil kerjasama dengan pihak lain, ini bisa dikelola sesuai dengan rencana bisnis anggaran. Nah, kemudian hibah terikat itu sesuai dengan persyaratan pemberi hibah. Mungkin saja pemberian hibahnya tidak sekaligus, tetapi melalui kinerja dulu. Ada 3 tahapan, misalnya kalau sudah dilakukan 20% atau 30%, baru diberikan. Kemudian yang tahap kedua juga begitu, sudah mencapai 40% atau 50% baru diberikan. Dan sisanya sesuai dengan keinginan daripada si pemberi hibah. Pengelolaan pendapatan, penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM yang yang kedua adalah pembukaan rekening bank BLU oleh pimpinan BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali dalam rangka cash management ya. Nah, investasi jangka pendek biasanya ini dalam bentuk deposito ya. Dalam rangka cash management itu jika terjadi surplus kas ya. Jadi kalau ada surplus kas, maka si pengelola biasanya akan memanfaatkan atau menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan yang dengan risiko rendah, yaitu yang paling rendah memang adalah deposito ya, karena bisa juga bulanan, triwulanan, sampai 6 bulanan ya. Pendapatan sebagaimana tercantum pada butir 2, 3, dan 4 dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan BLU yang berasal dari hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, tata cara pertanggungjawaban pendapatan BLU yang berasal dari APBN selain PNBP BLU ya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 190 tahun 2012, yaitu tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
Sementara itu, penggunaan dan pertanggungjawaban PNBP BLU berpedoman pada PMK nomor 92 tahun 2019 tentang rencana bisnis dan anggaran, serta pelaksanaan anggaran BLU dan peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 30 tahun 2011 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Satker BLU. Satker berstatus BLU pernah diberikan fleksibilitas ini peraturan yang dahulu ya. Kemudian yang kalau di PMK 129 2020 sudah tidak ada lagi namanya Satker berstatus BLU penuh ya, atau juga bertahap ya. Jadi sudah langsung. Nanti kita pada slide berikutnya nanti kita hilangkan aja kesan nanti ada BLU penuh atau bertahap ya. Karena di PMK 129 ternyata tidak diatur lagi tentang tata cara penggunaan daripada pendapatan BLU ini. Satker berstatus BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh PNBP yang diperolehnya di luar dana yang bersumber dari APBN sesuai RBA ya, tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara. Pengertian anggaran fleksibel yaitu belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya juga bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Penggunaan PNBP pada Satker berstatus BLU. Ya. Penggunaan PNBP pada Satker ya berstatus BLU, itu aja langsung. Contohnya ya, Satker A berstatus BLU dalam RBA tahun 2016, target PNBP-nya adalah 100 miliar dan anggaran belanja yang didanai PNBP adalah sebesar 100 miliar. Berarti sama ya ininya ya, antara pendapatan dengan rencana pendapatannya dengan yang akan dibelanjakan ya. Ambang batas belanja yang ditetapkan dalam RBA adalah sebesar 10%. Artinya, realisasi belanja Satker A yang bersumber dari PNBP dapat melampaui anggaran belanja dalam RBA sebesar 10%. Jadi dia punya fleksibilitas sampai 10% saja ya dari target belanjanya ya. Apabila realisasi PNBP melebihi target yang ditentukan dalam RBA minimal 10%. Gitu. Nah, yang C adalah apabila realisasi PNBP Satker A sebesar 85 miliar, maka PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal adalah 85 miliar. Itu contoh saja ya. Nah, contoh yang keempat adalah realisasi PNBP Satker A sebesar 110 miliar. Maka yang pertama adalah PNBP yang dapat digunakan langsung adalah 110 miliar. Pengeluaran belanja tersebut dapat dilaksanakan melalui revisi DIPA BLU apabila RBA definitif tetap harus direvisi. Yang kelima adalah realisasi Satker A sebesar 115 miliar. Ya, tadi kalau lihat ya nanti slide-nya saya share ya habis ini. Nah, berarti ini kelebihan 15 miliar. PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal sebesar adalah 110 miliar. Ya. Tambah 10% dari 100 miliar melalui revisi RBA definitif. Penggunaan PNBP untuk belanja tersebut dapat dilaksanakan melalui revisi DIPA BLU.
Apabila sisa PNBP sebesar 5 miliar tersebut akan digunakan pada tahun anggaran berjalan, maka terlebih dahulu dilakukan revisi RBA definitif dan DIPA BLU. Jadi sudah jelas ya, bila ingin menggunakan sisa yang ada atau kelebihan yang sudah melebihi batas, ya harus merevisi dulu RBA definitif dan itu. Jadi ada waktu ya untuk Satker berstatus BLU dapat menggunakan langsung PNBP sebesar persentase tertentu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Satker yang menerapkan PKBLU. BLU wajib ya secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan langsung ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Seluruh pendapatan yang telah disetorkan ke kas negara itu tidak dapat ditarik atau digunakan kembali. Itu ya pembedaannya dengan kalau perusahaan persero atau BUMN atau swasta ya. Jadi kalau di kita memang di kami juga begitu. Kalau di Satker ya apa yang masuk udah kas negara ya nggak bisa langsung ditarik begitu. Mekanismenya berbeda. Penggunaan BNPB pada Satker berstatus BLU bertahap ya. 129 mungkin ini akan ada revisi PMK yang mengatur tentang penggunaan dana di BLU ini. Karena statusnya di sini masih ada yang penuh sampai bertahap, sedangkan di 129 kan tidak ada lagi. Kenapa PMK 129 itu diterbitkan? Karena memang dari hasil laporan dari teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jadi agak ribet gitu loh dengan model penuh dan bertahap itu. Nah, Satker B berstatus BLU bertahap. Target PNBP dalam RBA 2011 adalah 100 miliar. Contohnya mirip ya, seperti yang tadi yang penuh ya. Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Satker B sebagai BLU bertahap menyebutkan bahwa Satker B dapat menggunakan PNBP secara langsung sebesarnya 90% ya. Jadi maksimal dari 90% dari pagu yang ada ya, dari target yang. Apabila Satker BLU menerima PNBP sebesar 10 miliar, maka yang pertama adalah PNBP dapat digunakan secara langsung adalah sebesar 9 miliar. Ya. 2. PNBP yang harus di-store secepatnya ke rekening kas negara dan tidak dapat ditarik balik adalah sisanya, yang 10% tadi. Dari pendapatan yang dia peroleh 10 miliar gitu ya. Jadi mekanismenya model seperti itu ya. Apabila total kumulatif realisasi PNBP sampai dengan akhir tahun adalah 110 miliar, maka kelebihan target sebesar 9 miliar, 90% dari 110 ya, dikurangin 100, ya. Apabila ingin digunakan dalam tahun anggaran, ini sama seperti BLU yang statusnya penuh ya, harus merevisi dulu RBA definitif dan DIPA BLU. Status rekening BLU ya. Ini judulnya sebenarnya bukan mengelola rekening lainnya BLU ya, tapi rekening KL ya. Yang terdiri atas rekening penerimaan, kemudian rekening lainnya, rekening pengeluaran. Nah, dari rekening lainnya ini baru ya, di BLU adalah rekening pengelolaan kas BLU, rekening operasional BLU, rekening dana kelolaan. Ini ada di PMK 252 2014. Infonya saya peroleh ini akan direvisi ya. Nah, memang tidak sesuai lagi dengan PMK 129 2020 gitu.
Rekening pengelolaan kas BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan atau deposito milik BLU untuk penempatan idle cash pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU. Yang kedua, rekening operasional BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU pada bank umum. Rekening dana kelolaan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLU, rekening kas BLU pada bank umum untuk menampung dana antara lain dana bergulir atau dana yang belum menjadi hak BLU. Mekanisme pengesahan pendapatan ya. Ini yang terakhir nih kalian. Pengesahan pendapatan dan atau belanja Satker BLU dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP BLU. Satker BLU membuat surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU atau SP3B BLU ya, SP3B BLU. Dan disampaikan ke KPKN ya, KPPN setiap triwulan. Penyampaian SP3B BLU tersebut dapat dilakukan 1 kali atau lebih dalam 1 triwulan. Dengan demikian, Satker BLU dapat mengajukan SP3 BLU ke KPPN secara mingguan, bulanan, dan atau triwulanan, disesuaikan dengan volume atau kebutuhan. SP3 BLU yang disampaikan ke KPPN pada akhir triwulan diterima KPPN paling lambat pada pukul 10 waktu setempat pada hari kerja terakhir setiap triwulan berkenaan. Kenapa sih sampai diatur jamnya juga? Ya ini juga untuk bisa memudahkan kompilasi dan harmonisasi dari seluruh data yang masuk ya. Jadi makanya KPPN meminta itu paling lambat pukul 10 gitu loh, supaya punya kesempatan sampai mungkin jam 5 sore, jam kerja kita, untuk mensinkronkan semua data dan informasi yang masuk. Dalam hal Satker BLU menyampaikan SP3 BLU, ya, 1 kali dalam 1 triwulan, Satker BLU melakukan cut-off realisasi pendapatan atau belanja BLU sejak 3 hari kerja sebelum akhir triwulan berkenaan. Realisasi pendapatan dan atau belanja sejak cut-off sampai dengan akhir triwulan berkenaan ya, yang dipertanggungjawabkan dalam penyampaian SP3B BLU triwulan berikutnya. Jadi kita lihat tadi ada flow-nya ya, nanti ada gambarnya yang memudahkan kita untuk lebih melihat ya cut off dan laporan penyampaian SP3B BLU ya. Yang kedua, lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan Satker BLU tetap menyampaikan SP3B BLU ada akhir triwulan berkenaan sepanjang terdapat realisasi pendapatan dan atau belanja sampai dengan akhir triwulan berkenaan. Jadi memang ada kewajiban ya, setiap kali ada realisasi pendapatan atau belanja langsung dilaporkan ya pada akhir triwulan yang berkenaan di situ. Satker BLU melakukan cut-off realisasi pendapatan dan atau belanja BLU terhadap SP3 BLU akhir triwulan. Cut-off realisasi pendapatan dan atau belanja BLU dilakukan sejak 3 hari kerja sebelum akhir triwulan berkenaan. Realisasi pendapatan dan atau belanja sejak cut-off sampai dengan akhir triwulan berkenaan dipertanggungjawabkan dalam penyampaian SP3 BLU triwulan berikutnya. BLU tidak melakukan cut-off realisasi pendapatan dan atau belanja BLU terhadap SP3 BLU akhir triwulan 4. Ya ini hampir sama dengan di tempat kami ya, kalau menyampaikan laporan juga nggak ada lagi ini kalau di triwulan 4 ya. Pengajuan SP3B BLU akhir triwulan 4 mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. Ya, kita lihat ya.
cut off yang pertama di triwulan pertama adalah di tanggal 28 bulan 3 gitu ya. Kemudian realisasi mulai dilaporkan di triwulan kedua itu ya. Nah, yaitu dari mulai tanggal 28, kemudian pengajuan SP3B-nya juga mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 31 gitu ya. Jadi dihitung begitu ya. Kemudian dilanjutkan kepada triwulan kedua. Itu ternyata tanggal 24 bulan 6 gitu ya. Karena memang ini juga pelaporan semester ya. Kemudian pengajuan SP3B-nya itu diberikan waktu cukup lama dan 6 hari sampai tanggal 30 bulan 6. Nah, kemudian lanjutkan lagi untuk realisasi triwulan ketiga, itu tanggal 25 bulan 6 sampai dengan tanggal 26 bulan 9. Ya, cut off-nya adalah tanggal 27 gitu. Jadi 27 sampai dengan 27 bulan 9 sampai dengan 31/12 itu adalah realisasi triwulan keempat. Nah, di triwulan keempat memang tidak ada cut off lagi gitu ya. Jadi memang pengajuan SP3B BLU sesuai langkah-langkah akhir tahun anggaran. Ya, ini ilustrasi yang ada. Ilustrasi penyampaian SP3 BLU lebih dari satu kali dalam satu triwulan. Nah, ini lihat ya. Kita lihat di triwulan pertama ya, tanggal 28 bulan 3, SP3 BLU pertama di triwulan ketiga ya. Nah, itu dilakukan 29 bulan Juli ya untuk realisasi penerimaan dan pengeluaran BLU mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 28 Juli. Kemudian SP3 BLU kedua di triwulan ketiga diajukan 25 bulan 8. Cukup pendek waktunya ya untuk realisasi penerimaan dan pengeluaran BLU tanggal 29 bulan 6 sampai dengan 24 Agustus. Dalam hal terdapat realisasi dari tanggal 25 sampai dengan 26 September harus menyampaikan SP3B BLU ketiga di triwulan ketiga mulai tanggal 27 sampai 30 September. Ini pedoman buat teman-teman saja ya. Nanti ilustrasinya kalau sudah di lapangan, ini pedoman ini sini secara otomatis akan terlihat ya. Itu ya materi yang ke pertemuan ke-8. Nanti sebentar saya share. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan melalui WA saja. Ini internet saya tidak stabil dan HP saya mendadak suka hang lagi nih. Mungkin karena udah jadul juga nih. Tadi handy aja saya jawab jangan lama sekali masuknya. Nah, terus kemarin Hendy juga sudah menyampaikan mengenai UTS ya. UTS kan ada 4 soalnya. Hendy menyampaikan bahwa ada beberapa soal yang belum diajarkan gitu ya. Nah, coba Hendy disampaikan deh biar teman-teman semua mendengar, saya juga biar tahu ini ya. Hendy. Tes. Ya. Bentar ya, Pak. Oh iya. Mana lagi soal?
Em, Kalau nggak salah Pak, kemarin em, setiap nomor udah pernah dibahas kan Pak, tapi cuman bagian-bagian tertentu gitu Pak, atau teman-teman yang belum terjawab Pak. Belum pernah dibahas Pak. Kayak eh, Eh, soal-soal. soal berapa sih? Nomor 3 dan 4 ya? Iya Pak. Tiganya tiga berapa? Kan ada A, ada B, ada C itu. Ada yang bisa bantu nggak? Mungkin Tiga. teman-teman yang kemarin mengusulkan ada yang bisa bantu. Silakan, yang lain coba. Biar atau kalau memang kesulitan, ini kayaknya internet saya juga nggak stabil. Nanti di WA grup aja ya, ya. Karena besok saya mau periksa semuanya. Target saya minggu selesai, biar Senin atau Selasa saya sampaikan ke BAAK ya. Tuh. Ya, di WA aja, di WA grup. Ah, fokus aja soal berapa yang memang tidak diajarkan gitu loh. Ya, kan 3 dan 4. Tiganya 3 apa? 3C apa 3D, empatnya 4 4 apa 4C apa 4D gitu loh. Atau memang dua-duanya 4 4C dan D gitu loh. Ya, oke. Siap Pak. Ya, saya tunggu ya di WA grup ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau juga ada pendapat, silakan aja. Nah, saya juga lagi mau memperbaiki WA saya dulu nih. Kayaknya perlu clear chat sama delete dulu ya. Oke, ya, ketemu kita di WA grup ya. Kita live aja ya. Ya. Baik, Pak.